Halo guys, balik lagi bersama Alur Cerita Film. Kali ini Alur Cerita Film bakal membahas film. Sebelum itu, pastikan kalian sudah like dan subscribe. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang akan melahirkan. Sebut saja ia Wati. Wati yang bahagia karena anaknya sudah lahir dengan selamat. Dan ia langsung menamai anaknya dengan nama Bigi. Sayangnya, kebahagiaan Wati hanya sampai di situ saja. Ia harus meninggal karena kondisinya yang semakin melemah. Dokter dan perawat di sana pun terkejut, bukan karena Wati meninggal, melainkan melihat kondisi bayi itu. Bayi yang terlahir dengan keadaan burung yang sangat jumbo. Dari situlah para dokter dan para medis ramai memperbincangkan hal itu. Singkat cerita, Bigi yang sudah tumbuh dengan sehat dan ceria, kini sudah memasuki usia untuk disunat. Di sana, ada seorang yang bisa menyunat. Sebut saja Mantri Udin. Saat akan disunat, baru kali ini Mantri Udin mendapatkan pasien seperti Bigi. Namun, Mantri Udin akan menyiapkan alat khusus untuk Bigi, mengingat burung Bigi yang sangat jumbo. Mantri Udin pun berhasil menyunat Bigi tanpa kendala. Singkat waktu, Bigi yang kini sudah dewasa diundang di suatu podcast. Karena kini ia sudah terkenal di media karena memiliki burung yang sangat jumbo. Di sana ada pemandu podcast bernama Rosa yang dikenal sebagai pemandu yang blak-blakan. Pada sesi ini, Rosa dengan berani dan penasaran menanyakan pada Bigi, apakah benar rumor yang ada di media sosial itu yang memperlihatkan secara tidak langsung burung Bigi yang sangat jumbo. Di sana juga Rosa meminta pada Bigi untuk memperlihatkan langsung pada Rosa. Dan jika tidak keberatan, Rosa juga ingin memegangnya demi membuktikan kebenaran dan keaslian burung Bigi. Namun, sebelum menjawab permintaan dan pertanyaan Rosa yang banyak itu, Bigi ingin bercerita tentang masa lalunya, yang mana masa lalunya dulu menjadi perbincangan orang-orang. Dulu, saat masih sekolah, ia pernah dimarahi oleh seorang guru. Padahal, guru itu sangat ia kagumi. Namun, karena terlalu mengagumi kecantikannya, Bigi tak sadar sedang membayangkan gurunya itu. Alhasil, Bigi yang melamun didatangi guru itu. Dan saat disuruh berdiri, kebetulan burung Bigi sedang hidup. Dan disitulah orang-orang menganggap Bigi seseorang yang memiliki pikiran kotor. Kemudian Bigi bercerita pada bibinya. Bibi yang mengurus Bigi dari bayi sampai sudah dewasa, menasehati ponakannya itu bahwa apa yang kini ia miliki bisa jadi membawa keberuntungan di masa depan. Kemudian Rosa menanyakan pengalaman saat remaja dan pengalaman pertama menggunakan burung jumbonya itu. Dengan sedikit malu, Bigi menceritakan apa yang dialaminya pada saat usia 16 tahun. Ia disuruh oleh bibinya untuk memindahkan air di belakang. Namun, di sana ada seseorang wanita yang mengontrak di tempat itu. Melihat Bigi yang besar, wanita itu tak menyia-nyiakan keadaan. Bigi pun langsung diajak untuk kuda-kudaan. Namun tak diduga, ada seseorang yang merekam kejadian itu dan menyebarkannya ke media sosial. Video itu pun tersebar luas ke orang-orang, termasuk pada suami wanita itu. Keesokannya, suami wanita itu langsung mendatangi kediaman wanita itu dan langsung memarahi dan berniat untuk membunuhnya. Wanita itu pun lari, namun dalam pelariannya, wanita itu harus meninggal melalui cara lain, yaitu ditabrak oleh delman. Dari sana, Bigi memutuskan untuk berhati-hati dalam setiap langkah yang ia ambil. Ia merasa trauma dengan apa yang terjadi. Bahkan,
Ia tak akan menggunakan burungnya yang jumbo itu untuk membobol celengan seseorang. Baru saja ada niat baik, godaan setan terus mengganggu Biggie. Saat akan pulang, Biggie yang duduk bersebelahan dengan wanita yang membawa bayi dimintai tolong oleh wanita itu untuk membayarkan ongkos karena ia tak punya uang. Namun, Biggie malah meminta syarat untuk bermain kuda-kudaan dengannya. Wanita itu pun ketakutan dan langsung pergi meninggalkan Biggie. Kembali ke podcast, Biggie bercerita pada Rosa bahwa ia mengalami kejanggalan pada apa yang dialaminya selama memiliki burung jumbo itu. Ia merasa siapa saja yang berhubungan badan dengannya akan bernasib sial, bahkan kematian. Dan Biggie menceritakan wanita lain setelah wanita tadi yang meninggal tertabrak kuda lumping. Ternyata ada juga wanita yang menginginkan burung jumbo Biggie itu. Ia bernama Alexa. Pada saat itu, Biggie dan Alexa satu kelompok di kampusnya. Dengan rayuan Alexa, Biggie pun mau diajak kuda-kudaan. Merasa sudah lama juga ia tak bermain. Keesokan harinya, Biggie mendapat kabar dari teman-temannya bahwa Alexa sudah meninggal. Hal itu disangkut pautkan dengan Biggie oleh teman-temannya. Namun Biggie yang ingin memastikan kebenarannya langsung mendatangi kediaman Alexa. Di sana ada ibu Alexa yang masih berduka. Biggie pun langsung menanyakan sebab Alexa meninggal. Namun ibunya berkata, menurut dokter, ia terserang penyakit yang disalurkan dari kekasihnya. Ibu Alexa tak tahu bahwa orang yang terakhir bersama Alexa bukanlah kekasihnya, melainkan Biggie yang kini ada di hadapannya. Mengetahui keanehan itu, Biggie dan teman-temannya mencoba untuk membuang kesialan yang ada dalam diri Biggie. Kebetulan salah satu temannya punya kenalan orang pintar yang mampu mengusir aura negatif. Keesokan harinya, mereka pergi menuju desa orang pintar tersebut. Di sana, mereka langsung disambut oleh Mbah Dukun bernama Mbah Rope. Mbah Rope berkata bahwa apa yang Biggie alami merupakan kutukan yang diturunkan mendiang ayahnya. Yang mana sebelum Biggie, ayahnya pun mengalami hal serupa semasa hidupnya. Biggie yang sudah lelah memutuskan pasrah dan ia masuk ke tempat ibadah. Ia serahkan semua belenggu hidupnya pada Tuhan, berharap kutukan itu bisa hilang. Singkat cerita, mereka lulus dari perguruan tinggi. Mereka masih belum mendapatkan pekerjaan. Salah satu temannya mengusulkan pada mereka untuk mencoba keberuntungan melalui media sosial. Dengan cara live streaming, berharap videonya itu viral. Dan live itu Biggie satu-satunya menjadi bahan tontonan karena Biggie lah yang mempunyai keunikan pada burungnya itu. Dengan dibumbui sedikit hiburan, live mereka pun ramai dan membuahkan hasil. Kini mereka populer dan dikenal banyak orang. Kembali ke podcast, Rosa menanyakan, apakah setelah kejadian itu kutukan Biggie benar-benar hilang? Dengan santai, Biggie berkata kalau kutukan itu bisa hilang jika Biggie menemukan cinta sejatinya. Dan Biggie pun bercerita, saat kuliah dulu, ia bertemu dengan seseorang wanita yang sangat ia kagumi bernama Yun. Namun, Yun sudah memiliki kekasih. Beberapa bulan kemudian, Biggie dan Yun bertemu di suatu klub. Di sana, mereka terbawa suasana dan melakukan kuda-kudaan. Calon tunangan Yun yang mendengar itu langsung menculik Biggie. Di sana, Biggie diberitahu oleh mereka bahwa Yun membatalkan tunangan karena sudah jatuh cinta pada Biggie. Mantan Yun yang emosi dan habis kesabaran dengan tega memotong burung Biggie. Biggie yang masih lemas pun tersadar sudah ada di rumah sakit. Suster di sana langsung menyampaikan bahwa burung jumbo yang Biggie miliki sudah buntung.
Namun, suster itu merekomendasikan Biggy jika berkenan, ia bisa menyambungkan kembali burungnya melalui orang pintar kenalannya. Film pun selesai. Entahlah burungnya si Biggy disambung lagi atau tidak, yang penting sekarang si Biggy sudah diundang podcast oleh si Rosa dan mungkin akan hadir di podcast Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.